Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di web sesi pertama. Terima kasih kepada mahasiswi yang telah menyempatkan hadir untuk melaksanakan web yang pertama. Karena waktu yang terbatas, marilah kita langsung saja untuk pembahasan mengenai pemateri yang pertama, yaitu pembuatan surat kuasa khusus dalam praktek hukum perdata. Langsung saja, kita share. Materi yang pertama yaitu bagaimana pengertian surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus adalah suatu perjanjian tertulis yang memberikan kuasa wewenang dari seorang yang memberikan kuasa kepada orang lain menerima kuasa untuk mewakilinya melakukan tindakan hukum tertentu secara tegas dan terbatas. Surat kuasa khusus terutama digunakan dalam ranah hukum, misalnya untuk mewakili seseorang di dalam pengadilan. Dasar hukum surat kuasa, ada tiga dasar hukum pembuatan surat kuasa yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Per, khususnya pasal 1972 KUH Per. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang yang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menjalankan suatu urusan. Yang kedua, pasal 1795 KUH Perdata membedakan kuasa umum dan kuasa khusus. Kuasa umum tidak mencakup tindakan melepaskan hak atau menggugat yang membutuhkan kuasa khusus. Jadi perbedaan antara kuasa umum dan kuasa khusus ada pada kuasa umum itu tidak mencakup tindakan melepaskan hak atau menggugat, sedangkan untuk kuasa khusus itu mencakup tindakan melepaskan hak atau menggugat. Dalam contohnya, surat kuasa khusus dapat dilakukan di pengadilan untuk mewakili klien, itu surat kuasa khusus. Tapi untuk surat kuasa umum itu berlaku apabila seseorang mewakilkan untuk orang lain untuk kasus misal pengambilan barang, pengambilan surat berharga, itu bisa menggunakan dengan surat kuasa umum. Ini dia ada jenis kuasa, yaitu kuasa umum untuk mengurus hal-hal rutin atau administrasi umum sehari-hari, surat kuasa khusus untuk melakukan tindakan tertentu seperti menggugat, menjual, menghibahkan, dan lain sebagainya. Dalam perkara hukum, hanya kuasa khusus yang diterima oleh pengadilan. Jadi kuasa khususlah yang hanya bisa dilakukan di pengadilan. Untuk kuasa umum tidak dapat dilaksanakan. Unsur atau syarat sahnya surat kuasa khusus yaitu yang pertama adalah identitas lengkap pemberi dan penerima kuasa. Untuk identitas mencakup nama, tanggal lahir, umur, pekerjaan, dan alamat itu sudah cukup. Selanjutnya penerima kuasa sama ditambah dengan kantor penerima kuasa. Yang kedua, pernyataan pemberian kuasa secara tegas. Pemberian ini untuk mewakili pemberi kuasa dalam hal apa, itu harus dinyatakan dengan khusus dan tegas untuk pernyataannya. Selanjutnya ada uraian wewenang secara khusus dan rinci, misalnya untuk mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, mewakili klien dalam digugat, tergugat, atau termohon, menghadiri persidangan, menandatangani dokumen, dan lain sebagainya. Tanda tangan harus wajib kedua belah pihak antara penerima kuasa dan pemberi kuasa. Di tanda tangan yang pemberi kuasa harus dilamparkan materai 10.000. Jangan lupa dikasih tanggal di materainya. Apabila lupa memberikan tanggal, itu akan dapat dieksepsi oleh pihak lawan apabila pihak lawan itu jeli. Selanjutnya, tanggal pembuatan itu wajib. Tanggal pembuatan surat kuasa khusus lebih baik dibuat sebelum Anda membuat gugatan. Apabila tanggal sekarang 22 Oktober untuk pembuatan surat kuasa, maka untuk pendaftaran atau pembuatan gugatan itu dilakukan setelah tanggal 22. Bentuk surat kuasa khusus. Fungsi surat kuasa khusus dalam praktek yaitu untuk legalitas advokat, memberikan legalitas kepada advokat untuk bertindak di pengadilan, sehingga ada payung hukum yang melindungi advokat untuk memberikan bantuan
atas pemberi kuasa di pengadilan menjadi menjadi syarat administratif menjadi syarat administrasi dalam persidangan perdata. Tiga, pembatasan ruang lingkup. Batasi ruang lingkup tindakan penerima kuasa tidak boleh melebihi apa yang disebutkan di dalam surat kuasa. Jadi dalam intinya pembatasan ruang lingkup itu seperti kita memberikan wewenang hanya di pengadilan negeri, itu tidak akan berlaku misal akan melakukan perwalian lagi di pengadilan agama. Itu harus membuat surat kuasa lagi. Hal yang perlu diperhatikan, surat kuasa harus jelas tegas menyebutkan tindakan yang dikuasakan. Jika penerima kuasa ingin mengalihkan kepada pihak lain, substitusi, hal ini harus disebutkan secara eksplisit di dalam surat kuasa dan tidak boleh mengandung klausul yang melanggar hukum atau moral sesuai yang diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Terima kasih untuk pembahasan surat kuasa. Selanjutnya kita akan langsung untuk melihat contoh dari surat kuasa yang ada. Tidak ada yang kita lihat contoh surat kuasa. eh, Contoh surat kuasa. Ini contoh surat kuasa menggugat di pengadilan agama. Nama, jangan lupa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat harus ada. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa penggugat dan dalam hal ini menyatakan memilih domisili hukum di kantor kuasanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan kuasa kepada yang pertama yang diberikan kuasa. Selanjutnya disebut dengan penerima kuasa khusus. Nah, ini untuk apa yang harus ditindakkan, bertindak untuk melakukan apa pemberi dan penerima kuasa tersebut pada wilayah hukum pengadilan mana yang akan dijalani untuk persidangannya. Selanjutnya diberikan pemenang untuk menghadap berbicara di pejabat kepanitraan pengadilan agama. Untuk ini contohnya pengadilan agama dan lain sebagainya. Apabila di pengadilan negeri bisa dituliskan di pengadilan negeri dan lain sebagainya. Pada pokoknya penguasa diberikan hak dan wewenang untuk melakukan segala sesuatu yang baik berkenaan dan pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pemberi kuasa diberikan hak retensi atau substitusi baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain. Ini nama penerima kuasa, pemberi kuasa harus ada materai 10.000, jangan lupa. Mungkin ada yang ditanyakan untuk materi pemberi kuasa. Apabila tidak ada, kita akan langsung untuk membahas mengenai surat gugatan karena waktu kita terbatas untuk the web ini karena maksimal 90 menit. Dan untuk Zoom yang saya pakai belum pro, jadi hanya maksimal kurang lebih 30 menit. Jadi jangan lupa untuk selalu memperhatikan apa yang saya katakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuatan gugatan. Ya, kita langsung saja membuat gimana pembuatan surat gugatan dalam praktek hukum perdata. Pengertian surat gugatan adalah surat tertulis yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan negeri yang berwenang berisi tuntutan hak terhadap tergugat karena adanya dugaan pelanggaran hukum perdata, uang prestasi, perbuatan melawan hukum, dan lain sebagainya. Saat ini menjadi dasar dimulainya suatu proses perdata di pengadilan. Dasar hukum surat gugatan ada di pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG. Gugatan perdata harus diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat atau termohon. Jurisprudensi atau praktik peradilan memperkuat pentingnya bentuk dan substansi surat gugatan agar tidak dinyatakan kabur atau obscure libel atau tidak dapat diterima. Need on Vergleich. Tujuan pembuatan surat gugatan yang pertama menjelaskan dasar hukum dan fakta yang menjadi dasar tuntutan.
Jadi pedoman proses pembuktian di persidangan memberikan informasi lengkap kepada hakim dan tergugat mengenai duduk perkara. Unsur penting dalam surat gugatan yang pertama ada identitas para pihak, nama, umur, pekerjaan, alamat penggugat dan tergugat, bila mewakili badan hukum, sedangkan kapasitas hukum dan legalitasnya. Yang kedua ada posita, fundamental pretendi, merupakan dasar gugatan yang terdiri dari fakta hukum, kronologi hukum, apa yang digugat. Dari sini kita akan membahas mengenai kronologis kejadian, hubungan hukum, perjanjian, pelanggaran, atau yang lain sebagainya. Dasar hukumnya yaitu pasal-pasal dalam KUH Perdata atau hukum terkait yang dilanggar. Yang ketiga ada petitum, tuntutan hukum adalah permohonan atau tuntutan penggugat kepada hakim terbagi menjadi petitum primer pokok. Misalnya menyatakan tergugat bukan prestasi, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat untuk membayar denda atau menghukum tergugat agar menyerahkan objek yang digugat. Yang subsidiar jika benar-benar tidak dikabulkan maka minta alternatif lain misal ganti rugi atau lain sebagainya. Penutup permohonan kedua gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, tanda tangan penggugat dan kuasa hukumnya. Itu untuk contoh untuk yang harus ada di dalam surat gugatan. Syarat formil surat gugatan yaitu tertulis dengan jelas dan sistematis, ditandatangani penggugat oleh atau kuasanya, disertai surat kuasa khusus jika dikuasakan, didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Tertulis dengan jelas dan sistematis yaitu harus jelas sesuai dengan pedoman yang ada di bagaimana cara membuat surat gugatan yang baik itu harus ada dengan jelas untuk tata cara pembuatannya tertulis dengan jelas dan sistematis agar hakim yang memeriksa tidak menggugurkan gugatan kita yang ditandatangani penggugat oleh kuasanya. Apabila kita besok akan menjadi pengacara, kita wajib harus tahu bagaimana cara menulis gugatan dengan baik dan benar. Disertai surat kuasa khusus, jadi di lampiran surat kuasa dari pemberi kuasa, didaftarkan pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan domisili tergugat. Misal kita akan menggugat si A yang berdomisili di Surabaya, kita harus menggugat di Pengadilan Negeri Kota Surabaya, ataupun kita misal menggugat si B yang ada di Yogyakarta, kita harus mendaftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kesalahan umum yang harus dihindari tidak menyebut identitas para pihak secara lengkap. Ini harus dihindari, semua harus lengkap, harus boleh ada yang terlewat. Posita tidak jelas atau tidak runtut dalam artian posita yang kita tulis. Itu kronologinya tidak jelas, muter-muter alurnya yang harusnya urut dari tahun 2020 sampai 2025, tapi malah terbalik-balik 2023 dulu, baru 2024, 2021. Itu tidak baik. Petitum tidak sesuai dengan posita, tidak nyambung apa yang diceritakan di posita dan apa yang dimintakan di petitum itu tidak nyambung. Itu harus dihindari. Jadi antara posita dan petitum itu harus nyambung ya teman-teman. Jadi harus baik untuk penyesuaiannya. Tuntutan tidak spesifik. Jadi di sini seperti kabur, tuntutan tidak jelas apa yang dituntut oleh penggugat, tidak menyatakan hukum yang dilanggar. Apabila hanya mendongeng belaka tanpa ada dasar hukum yang mengatur, maka itu gugatan akan sangat lemah di mata hakim. Tips menyusun, gunakan bahasa hukum yang jelas, lugas dan formal, bahasa Indonesia yang baik dan benar, jangan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Pastikan hubungan antara fakta dan tuntutan logis dan konsisten. Dalam artian saat kita menghubungkan fakta satu dengan yang lainnya harus logis dan harus sesuai urutan yang baik, konsisten, dan urut. Konsultasikan dengan advokat atau pengacara Anda untuk memperkuat argumen hukum yang ingin Anda gugatkan. Terima kasih untuk sesi pembuatan surat gugatan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan langsung saja untuk melihat contoh gugatan yang ada.
Ini ada contoh gugatan yang saya ambil dari Divide and Co. Attorney at Law, gugatan manifestasi dan ganti rugi yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta Selatan dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama advokat yang memberikan kuasa Antoni Bandreas sebagai penggugat dengan ini menjelaskan gugatan perbuatan uang prestasi dan ganti rugi terhadap tergugat yaitu Bernatorku bla 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 pegawai negeri. Adapun di dalam positanya disebut sebagai berikut, alur yang dituliskan oleh penggugat harus jelas, harus mencakup semuanya, pokok-pokoknya harus ada di sini bahwa ini bukan gugatan prestasi. Kita langsung saja di sini diceritakan semuanya kronologi dari awal sampai kok kenapa bisa terjadi prestasi, terus apa yang dilanggar oleh mereka. Nah, setelah itu kita lihat petitumnya, bahkan petitumnya yang pertama adalah menerima mengabulkan gugatan penggugat dengan seluruhnya, menyatakan sah hukum hubungan antara penggugat terkait dalam transaksi yang hutang piutang di mana penggugat sebagai kreditur. Nah, ini dia petitumnya, dan itu ya apabila pengadilan berlain. Nah, ini contoh surat gugatan yang dibuat yang dapat diajukan di pengadilan. Ya, cukup ini aja yang dicontohkan karena semua ada di materi. Jangan lupa kuasa hukum penggugat ditandatangani di sini. Atau penggugat salah satu saja nggak apa-apa untuk ini karena sudah dikuasakan. Mungkin ada yang ditanyakan dari sesi ini. Apabila tidak ada, akan saya akhiri. Dan kita akan bertemu di Tito Web yang kedua untuk melaksanakannya di sesi keempat 2 minggu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya.